Melanjutkan episode sebelumnya, kini mereka akan menuruni menara tersebut. Serta yang duluan turun, banyak sekali yang terkena jebakan hingga tewas di sana. Sebelum pergi, Edrika meminta batu permintaan maaf kepada Linil untuk memulihkan sihirnya. Namun itu tak bisa. Kemudian mereka pun bergerak. Rick memperingati untuk berhati-hati agar mereka tak mengaktifkan jebakan selanjutnya. Namun baru saja jalan, Linil sudah terkena jebakan. Tapi karena dia punya batu itu, dia pun bisa pulih seperti semula. Naura menyarankan agar Linil memegang batunya saja untuk berjaga-jaga, dan dia pun mengikat batu itu di tangannya. Lalu dirinya pun memasuki ruangan dan lagi-lagi terkena jebakan. Di dalam sana terdapat mantan Devin King yang menginginkan jabatannya kembali, sehingga dia membunuh semua peserta yang melewati ruangan tersebut. Rick menyuruh semuanya untuk lari, tapi Naura melihat banyak sekali benang tipis yang bisa memotong mereka kapan saja. Untuk itu Rick menahan serangan darinya. Melihat keadaan yang begitu menegangkan, Takato pun tak tinggal diam dan dia mulai bertindak. Ternyata lengan Linil yang memegang batu telah dipotong. Untuk itu Naura segera meletakkan batunya di tangan yang masih utuh. Mereka telah mencapai lantai 98. Mereka sepakat untuk berpisah di sana. Dan di lantai itu mereka bisa menyewa kamar untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Karena kamarnya hanya tinggal satu saja, terpaksa mereka berdua pun harus satu kamar. Takato yang sudah kelelahan pun berganti pakaian dan tidur begitu saja. Di samping itu, Linil mendapatkan 100 batu, maka dia pun melakukan gacha yang ternyata keluarlah Dewi. Dia hanya datang untuk melihat keadaan Linil lalu pergi begitu saja. Di sisi lain terdapat wanita yang sedang ditugaskan untuk merekrut seseorang ke dalam organisasinya. Namun, jika orang tersebut menolak, maka dia akan membunuhnya. Dia bernama Aoi Hayanose. Karena Saito menolak, Hayanose pun terpaksa melawannya. Dia bisa meniru jurus yang dimiliki lawannya. Saito pun meninggoy. Kemudian dia mendapatkan tugas baru, yakni targetnya adalah Takato dan Naura. Jelas ini sangat menegangkan. Lalu terdengar suara seseorang yang ternyata si gendut telah berhasil keluar dari hutan iblis dan dia memohon untuk dijadikan budaknya Hayanose. Sementara itu Naura yang baru bangun dikejutkan dengan Takato yang tidur di atasnya. Lalu Mokomoko meminta tolong karena ada energi yang menarik roh ke dalam tembok. Karena Takato sudah bangun, dia pun segera mematikan sistem mekanisme dari menara tersebut. Sepertinya ada tujuan lain dari diadakannya ujian ini, sebab mereka mengumpulkan semua roh dari peserta yang telah tewas. Untuk itu Takato berkata kepada Naura untuk mempersiapkan diri karena dirinya akan membantai orang yang menghalangi mereka tanpa pandang bulu. Namun Naura yang sudah terbiasa pun merasa tidak keberatan karena itu demi keselamatan mereka. Jika Naura mempunyai kekuatan itu pun, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Perkataan Naura membuat Takato menjadi salty. Di samping itu, Aoi telah sampai ke jurang terjal dan dia didatangi oleh naga emas. Ternyata kekuatan Aoi bisa membuat kemampuan cheat lainnya menjadi tak berguna. Apakah dia bisa melakukan itu kepada Takato? Entahlah. Naga itu pun tak bisa terbang dibuatnya.
Lalu dia melihat seperti ada menara, dan menara itu adalah tempat keberadaan Takato saat ini. Jelas si gendut tak mau bertemu lagi dengan Takato, namun dia tak punya pilihan lain. Sementara itu, Takato dan Naora sudah berjalan jauh menuruni menara. Namun, mereka dijegat oleh seorang yang mengaku dirinya lah yang membuat menara ini. Maka dia bisa pergi kemana-mana dan melakukan apa saja di menara itu. Sehingga Takato yang merasa dirinya diancam pun langsung mengultinya. Sedangkan Rick bertemu dengan Lynel dan Frederica. Frederica membantu Lynel karena belum mendapatkan poin sama sekali. Takato dan Naora mencapai stadium yang ada di menara itu, dan terdapat para Swordmaster dan satu peserta yang sedang bertarung di sana. Ternyata peserta itu adalah manusia setengah iblis. Lalu dia pun mengeluarkan ulti. Akan tetapi manusia kelinci itu tak dapat dikalahkan dengan semudah itu. Takato yang ingin segera pergi pun berbicara secara belak-belakan membuat Naora kesal. Takato sudah menjelaskan kalau dia hanya ingin pergi dari sana dan tak butuh poin. Namun pemimpin dari Swordmaster itu malah menantangnya dan menyuruh anak buahnya untuk melawan 3 versus 3. Maka jangan salahkan Samsul jika kalian semua mati. Dan tanpa serangan yang brutal atau perkelahian yang lama, Takato dapat membunuh mereka dengan sekejap. Elf itu pun meminta bantuan kepada mereka karena melihat Takato yang sangat kuat. Ternyata Theo sedang mencari adiknya, dan dia datang ke menara itu karena mendengar kalau rekan sejenisnya sedang terjebak di sana. Untuk itu, dia meminta tolong agar mereka menemaninya untuk mencari rekannya tersebut. Kemudian, Lynel, Rick, dan Frederica datang. Ternyata, tidak hanya mereka yang berhasil turun ke bawah menara, dan ada 17 peserta yang berhasil di sana. Kemudian, para staf menara datang untuk memberitahu kepada Swordmaster bahwa penghalang menara telah rusak, dan tiba-tiba datang seorang, yakni bawahan Raja Iblis. Dia menanyakan soal menghancurkan pelindung bola ujung dunia tersebut kepada sang Swordmaster. Namun dia tak mau memberitahu sehingga orang ini membunuh mereka satu persatu. Sementara itu, Takato dan yang lainnya berusaha kabur menuju ke lantai dasar. Frederica berusaha menyerangnya dengan sihir kuatnya, namun itu tak berpengaruh sama sekali. Lalu muncul satu orang lagi. Karena situasi yang sangat berbahaya, Lynel memutuskan untuk menggacha batunya, dan keluarlah sang dewi. Disangka ingin menolong, ternyata sang dewi adalah kekasih Raja Iblis, dan kedua orang itu adalah bawahannya. Sementara itu, Theo merasakan kalau ada temannya di sana. Saat dilihat, ternyata mereka sudah tak berdaya dan berada di dalam tabu. Theo pun ingin membalas dendam dengan Swordmaster sehingga mereka bertiga pun kembali ke atas. Sementara itu, di atas sudah kebingungan karena mereka tak tahu harus bagaimana menghadapi sang dewi dan antek-anteknya. Sang Swordmaster memerintahkan Rick untuk maju. Namun Lynel sengaja mengulur waktu untuknya agar dia dapat mencari cara untuk mengalahkan mereka. Ternyata dia mengirim Lynel hanya untuk membangkitkan Raja Iblis.
Rinil yang mendengar itu pun langsung kena mental dan tak percaya semua ini akan terjadi padanya. Lalu sang Dewi mengecek orang yang membuat pelindung itu. Ternyata sudah mati sehingga dia bisa menghancurkannya. Takato sudah sampai ke sana dan saat itu juga sang Dewi menghancurkan inti dari pelindung itu. Lalu ya, benar saja. Raja Iblis telah dibunuh oleh Takato pada saat dia sampai ke tempat itu. Semua orang di sana pun terkejut melihat itu. Saat ada kesempatan, Theo pun segera menebas Sword Master dan tiba-tiba sang Dewi diserang oleh Agriso. Dia pun disembuhkan oleh muridnya. Namun dia menjadi gila sehingga bawahannya segera memerintahkan para iblis untuk menyerang. Takato menyuruh Naura dan Theo untuk lebih dekat dengannya sehingga dia bisa melindungi mereka. Kemudian dia mengeluarkan ulti yang membuat semua iblis itu modar seketika. Aoi dan Daimon sudah sampai di sana. Tak peduli apa yang telah terjadi, Aoi menyeret Daimon untuk bertemu dengan Takato. Saat sampai di tempat, dia menanyakan soal Takato kepada Rick. Namun Rick bilang kalau ini bukan waktu yang tepat karena sang Dewi sedang mengamuk. Aoi pun melihat kemampuan Rick dan ternyata saat ini dia sudah menjadi Sword Master karena Sword Master yang tadi telah dibunuh oleh Theo. Sehingga dia bisa mengalahkan sang Dewi dan... Setelah itu, Daimon melihat bayangan dari Takato sehingga Aoi langsung mengecek statusnya. Saat dilihat, ternyata Aoi langsung kena mental. Dia melihat status Takato melebihi apapun yang ada di sana. Niatnya yang ingin menghabisi Takato pun sirna. Dia sadar kalau dia bukanlah tandingan Takato, sehingga dia meminta maaf dan pergi begitu saja. Kemudian Takato bertanya mengapa Daimon bisa keluar dari hutan iblis itu. Dia hanya beralasan kalau efek dari kalung itu sepertinya tak bertahan lama. Kemudian Rick pun bertanya mengapa Theo menghabisi sang Sword Master. Theo menjawab dia hanya balas dendam. Dan jika Rick tak terima, maka dia pun akan melawan Rick. Takato menyuruh Rick untuk melihat ke bawah agar dia tahu perbuatan dari Sword Master sebelumnya. Dan jika dia masih kekeh ingin bertarung dengan Theo, maka Takato akan berpihak kepada Theo. Rick menyinggung tentang Takato yang tak mempunyai kekuatan apapun, padahal dia tidak tahu. Sang Devin Kang yang tahu kalau Takato lah yang membuat Raja Iblis berserta semua anak buahnya telah tewas, berkata kalau Rick bukan tandingannya, dan dia pun berterima kasih atas semua itu kepada Takato. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke ibu kota, namun Takato hanya ingin pergi berduaan saja bersama Naura. Jadi mereka berpisah di sana. Sebelum itu, Theo memberitahu nama adiknya, yakni Eupimia, yang ternyata itu adalah pengawal dari teman Takato sebelumnya.